Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang hukum administrasi negara, khususnya mengenai negara kesejahteraan atau welfare state yang berkaitan dengan Price Emerson dan perizinan. Ya. Sebelum saya mulai, saya ingatkan bahwa kita semua harus taat pada protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Ya. Oke, kuliah hukum administrasi negara secara online saya mulai. Bahwa di dalam hukum administrasi negara ya, itu negara dalam arti luas dijalankan oleh eksekutif, di mana eksekutif ini adalah lembaga di mana menjalankan undang-undang, yaitu produk-produk undang-undang yang dihasilkan dari legislatif, presiden sebagai kepala pemerintahan yang akan menjalankan. Dan di sini eksekutif sesuai dengan konstitusi pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya. Kalau dalam hukum administrasi negara, negara itu negara yang modern, Indonesia ini sudah menganut negara yang modern, itu menganut paham negara welfare state. Ya. Negara welfare state atau negara kesejahteraan. Ya. Dengan demikian, hukum administrasi negara di dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya eksekutif ini sebagai penyelenggara pemerintahan dalam negara dalam arti luas, ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini bangsa yang sejahtera, ya, bangsa yang sejahtera, lahir maupun batin, ya, sesuai pembukaan alinea keempat dan berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Dengan demikian, bahwa negara punya tujuan untuk mewujudkan welfare state, dalam pelaksanaan pemerintahan, maka pemerintah diberi hak, ya, Price Emerson, ya, kebebasan bertindak diberikan kepada administratif ya, secara administratif, baik di tingkat pusat maupun di daerah, pejabat-pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan diberi hak, yaitu Price Emerson, kebebasan bertindak yang dipunyai oleh pemerintah. Gunanya apa kebebasan bertindak ini? Gunanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Dalam praktek kadangkala pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu kadangkala menemui hal-hal yang dimana pemerintah secara asas legalitas harus ada peraturan lebih dulu, tetapi kenyataannya misalnya dihadapi peraturan belum ada, ya, peraturan belum ada. Maka kalau peraturan belum ada, pemerintah dalam hal ini adalah pejabat di mana wilayah kekuasaannya harus bertindak, ya, harus bertindak untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi di sini pemerintah sebagai pelayan publik, ya, ataupun public service di sini, ya, dalam menjalankan pemerintahannya, kadangkala pejabat di daerah menghadapi misalnya mau memberikan izin kepada
warga masyarakat yang mendirikan bangunan, baik itu untuk pribadi atau bangunan untuk umum, ya, gedung-gedung pemerintah maupun gedung-gedung milik masyarakat, warga negara Indonesia. Ya. Di mana sebelum gedung-gedung itu didirikan, secara logika yuridis harus ada aturan lebih dulu untuk pemerintah daerah misalnya memberikan izin bangunan IMB. Ya. Tetapi ada di antara Pemda itu mau mengeluarkan, tetapi belum ada aturan yang mengatur lebih dulu di wilayahnya, misalnya di kabupaten. Nah, bagaimana harus memberikan izin? Nah, ini pejabat setempat sesuai dengan fresh immersion, ya, bisa melakukan suatu tindakan, ya, suatu tindakan. Otomatis di sini tindakannya untuk kepentingan umum, yaitu warga masyarakat, ya, secara keseluruhan. Ya. Dalam memberikan izin ini, izin bangunan ini, peraturan daerah belum dibuat. Nah, maka pemerintah daerah harus membuat terobosan hukum, yaitu dasarnya untuk kepentingan umum, sifatnya adalah mendesak, misalnya aturan hukum yang saya contohkan, misalnya di sebuah kota ada lapangan udara baru, ya, yang dibuat, maka ada peraturan bersama antara Departemen Perhubungan Udara, ya, di sini perhubungan udara, dekat laut, perhubungan laut, kemudian darat, membuat suatu aturan bersama, di mana peraturan bersama itu tidak boleh membangun bangunan tingkat sekitar lapangan udara. Ini diatur sedemikian rupa oleh peraturan bersama ini. Nah, ini yang harus dibuat lebih dulu. Nah, untuk itu peraturan-peraturan tadi harus ditaati setiap warga masyarakat yang akan membangun bangunan gedung untuk pribadi maupun untuk usaha maupun untuk kepentingan umum, harus mentaati aturan perizinan. Ya, radius 1 kilometer boleh 1 lantai, 2 kilometer boleh 2 lantai, kemudian dan seterusnya. Ini diatur dalam alternatif pemberian izin. Ya, bisa di peraturan daerah kerjasama dengan perhubungan darat, udara, laut. Ya. Karena apa? Kalau misalnya tidak diatur, bisa mengganggu arus lalu lintas udara, baik mau take off maupun landing. Nah, ini harus diatur di sekitarnya. Gitu. Jadi ini pemerintah daerah, misalnya belum ada, harus membuat aturan-aturan baru. Ya. Karena aturan sebelumnya belum ada. Gitu. Ya, aturan sebelumnya belum ada, maka harus dibuat. Kalau itu wilayahnya hanya satu kabupaten atau kota, bisa dibuat suatu peraturan bupati atau peraturan wali kota. Ya, bisa, ya, untuk mengatasi sifat-sifat yang mendesak dan darurat harus diatur. Kalau tidak, menunggu undang-undang peraturan perundangan yang ada di daerah, misalnya perda terlalu lama tidak muncul, padahal masalah sudah dihadapi. Harus melakukan tindakan secara cepat. Ya, itu. Jadi pemerintah diberi kebebasan bertindak. Ya. Kebebasan bertindak yang dipunyai oleh pemerintah. Ya. Nah, di dalam kebebasan bertindak ini,
bisa terikat dan bebas, ya, bisa terikat, bisa bebas, ya. Di mana kebebasan bertindak ini secara terikat oleh aturan peraturan perundangan yang ada, ya. Kemudian bebas di sini, bebas pejabat pemerintah itu bisa melakukan tindakan-tindakan, tetapi harus tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Ya, itu sebagai syarat. Ya, sifatnya mendesak. Ya, harus segera membuat inisiatif terobosan untuk mencari jalan keluar supaya jalannya pemerintahan tidak macet, ya, tidak macet. Ya. Selanjutnya, fresh emerson ini dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas. Ya. Prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas. Tapi fresh emerson ini dalam prakteknya karena hanya diberikan oleh sesuai teori hukum administrasi memberikan hak fresh emerson kepada pelaku pemerintahan karena aturan belum ada, berarti ini melanggar asas legalitas. Nah, tetapi di sini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, sifatnya mendesak, harus dilakukan karena masalah sudah dihadapi, tidak bisa masalah itu akan dibiarkan begitu saja. Ya, ini untuk melancarkan pemerintahan dalam pelaksanaan di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ya. Selanjutnya, fresh emerson ini dilakukan oleh aparatur pemerintah. Ini tadi saya katakan secara asas legalitas memang belum ada landasan hukumnya, ya. Mungkin sudah ada, ya, mungkin sudah ada. Tetapi peraturan perundangan itu tidak bisa dilaksanakan atau produk undang-undang itu tidur, tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini harus supaya tidak macet, harus ada inisiatif dari pejabat baik tingkat pusat atau tingkat daerah, pemerintahan harus tetap berjalan. Nah, sesuai permasalahan yang dihadapi, tidak boleh berhenti. Ini kontinuitas pemerintahan setiap hari tidak boleh macet dengan adanya permasalahan baru. Ada undang-undang tapi tidak bisa dijalankan. Nah, ini harus supaya peraturan undangan dapat dijalankan perlu ada fresh emerson. Ya. Misalnya, contoh yang lain itu adalah kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah misalnya dalam perizinan. Dalam perizinan bisa berbentuk perizinan apa saja, karena dalam pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya tidak lepas untuk bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat atau badan hukum, ya, baik itu untuk usaha apa saja, maka supaya usaha itu dapat berjalan baik tingkat nasional maupun lokal atau pemerintah pusat atau daerah, harus ada aturan-aturan hukumnya lebih dulu. Ya, ini tentang perizinan. Nah, di dalam perizinan ini, ya, jadi di dalam perizinan itu pemerintah berhadapan dengan warga masyarakat. Karena pemerintah telah membuat regulasi tentang perizinan, ya, masyarakat akan mendirikan usaha,
Ya. Otomatis usaha itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam regulasi yang telah diatur pemerintah. Ya. Misalnya, suatu pejabat yang bekerja di dalam suatu departemen, seorang pejabat di mana dalam departemen itu sebelumnya pergantian pejabat yang baru, misalnya saja sebagai contoh, pejabat sebelumnya ini boleh melakukan ekspor. Nah, atau sebaliknya, misalnya saya contoh yang fakta akhir-akhir ini update, di mana pejabat sebelumnya ini tidak boleh mengadakan ekspor produk laut dari benih-benih ikan ataupun makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan menjadi usaha baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini dalam pemerintahan sebelumnya ini melarang. Nah, larangan ini kan ada alasan, ada argumentasi. Pasti sudah melalui kajian-kajian dalam seminar, kajian intern, ekstern, bahwa kemudian, wah, kalau ini dibuka peluang ekspor, maka ada yang dirugikan. Mungkin para nelayan, mungkin itu bisa pemerintah juga dirugikan. Nah, karena ini kerjasama yang bisa ekspor itu adalah perorangan badan hukum, pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Nah, kalau itu yang dirugikan banyak para nelayan sama pemerintah, maka ini seyogianya tidak diberikan izin ekspor. Ini pejabat yang sudah diganti. Ini melarang. Karena pertimbangan dengan kajian-kajian akan merugikan para pekerja di laut dan pemerintah juga akan rugi besar. Dan demikian dalam kajian-kajian itu ada yang akan diuntungkan. Nah, di sini keuntungannya tidak masuk negara secara besar, justru ini akan dirugikan. Nah, dengan demikian dilarang. Tetapi setelah pejabat yang sudah diganti tadi melarang ekspor, pejabat yang baru ya, melalui kajian-kajian, melalui analisa teori dan praktek tentang kebijakan pejabat yang lama dikaji kembali. Nah, mungkin secara teori ya kajian-kajian dan analisanya bisa tepat. Ya, bisa tepat. Oh, ini perlu dirubah. Keputusan melarang ekspor sekarang dibolehkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Ya. Nah, ini syaratnya harus melalui kajian-kajian secara intern, secara publik, secara serius. Apakah kebijakan berdasarkan Price Emerson boleh membuat kebijakan itu karena aturan sebelumnya dianggap tidak berjalan kalau ini diterapkan sekarang. Ini peluang justru untuk meningkatkan perekonomian. Ya, dasar pemikiran kemungkinan seperti itu kemudian diizinkanlah masyarakat negara mengizinkan dalam hal ini pemerintahan melalui departemennya
membolehkan untuk ekspor. Ya. Tetapi harus melalui tahapan-tahapan tadi. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan kebijakan dari Fresh Emerson, kebebasan bertindak yang dipunyai pemerintah, syaratnya tadi adalah ada dua. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, tadi kaitannya dengan kajian-kajian ya, mengenai masalah kebijakan tersebut. Ya. Kemudian sifatnya mendesak. Nah, sifatnya mendesak harus ambil tindakan cepat karena ini peluang ekonomi yang besar bagi bangsa dan negara kita. Baik itu pengusahanya, baik itu produsennya di laut, nelayan, baik itu pemerintah dan negara akan dapat pemasukan yang luar biasa. Ada keseimbangan. Ya, secara balances antara pengusaha dan pemerintah dan rakyat sinergi. Ya, tidak ada yang diuntungkan kelompok atau golongan. Nah, ini prinsip untuk menciptakan negara kesejahteraan. Ya, negara kesejahteraan. Kemudian di dalam praktek, ya, di dalam praktek, penyebab dalam perizinan ekspor, menurut saya ini bukan peraturannya. Kalau peraturan yang dibuat harus transparan, harus disosialisasikan apa isi peraturan tersebut, ya, biar masyarakat tahu. Ya. Kemudian, kalau terjadi prakteknya setelah dikeluarkan perizinan, ternyata terjadi krusial, timbul masalah-masalah. Ya, timbul masalah-masalah. Masalah-masalah di sini bisa terjadi maladministrasi. Ya. Maladministrasi dalam hal apa? Dalam hal perizinan, dalam persyaratan, dalam waktu, sampai izin keluar. Ini adalah celah, bisa timbul permasalahan. Jadi bisa timbul maladministrasi dalam praktek. Ya. Menurut saya bahwa perizinan ini, ya, sudah melalui tahapan-tahapan yang baik, dan itu tidak lepas untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Ya. Ini secara regulasi sudah betul, tapi di dalam praktek bisa dimungkinkan ada perbuatan yang masuk ke maladministrasi. Hal demikian kalau terjadi, ya, misalnya berhubungan dengan suatu tindak pidana, maka pidana itu yang bertanggung jawab adalah subjek, sebagai subjek pelaku tindak pidana atau siapa yang ikut serta. Tidak bisa lembaga itu yang harus bertanggung jawab. Lembaga ini adalah suatu badan atau lembaga ini sifatnya adalah kerangka, ya, kerangka. Bisa bergerak secara diam, tidak bisa bergerak lembaga. Yang bisa bergerak pengisi lembaga itu, person-person yang mengisi jabatan itu. Person-person yang mengisi jabatan tersebut. Nah, ini bisa saja person-person ini bisa tergiur oleh oknum atau oleh siapa untuk memberi
kemudahan dan sebagainya. Kalau ini tidak ada unsur yang berbau baik perdata maupun pidana sesuai aturan ANSI, sesuai regulasi, no problem. Tapi kalau itu timbul hubungan hukum perdata atau hubungan hukum pidana, ya, ini pertanggungjawabannya yang pidana pada subjek. Tetapi kalau yang perdata, siapa yang melakukan perjanjian, misalnya kontrak dan sebagainya. Nah, dengan demikian, dalam praktek-praktek mewujudkan negara kesejahteraan dalam pelaksanaan pemerintah, ada fresh emerson, ya, kebebasan bertindak, namun harus memenuhi syarat kepentingan dalam keadaan mendesak yang perlu ditingkatkan untuk praktek, bukan pelaksanaan maksud saya di dalam tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus dilakukan. Ya. Biasanya seorang pejabat baru kadangkala membuat inovasi-inovasi baru, meningkatkan aturan yang lama atau mengganti, ini dibolehkan karena ada kebebasan bertindak. Tujuannya untuk mewujudkan tujuannya untuk mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state, ya. Itu untuk mewujudkan itu, maka pemerintah diberi kebebasan, tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan atau kepentingan umum. Ya. Kalau peraturan perundangan bisa dilanggar, tapi undang-undang itu ternyata tidak bisa dijalankan, macet atau tidur. Nah ini bisa dilihat pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah bisa membuat perpu. Nah misalnya delegasi funded giving ini. Ini fresh emerson. Pemerintah diberi hak atau supremasi pembuat aturan yang seharusnya aturan itu dipegang oleh legislatif, ya. Tetapi keadaan tertentu pemerintah supremasi hukum legislatif, sementara untuk hal tertentu bisa diambil alih oleh eksekutif untuk mengatasi kemacetan dalam perjalanan tugas-tugas pemerintah. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian penjelasan saya kuliah secara garis besar negara kesejahteraan, ada hak di sini pemerintah mempunyai hak fresh emerson, juga dalam praktek perizinan, ya dalam praktek perizinan. Ya. Ini menurut saya ya, bahwa negara ini ya, untuk mewujudkan welfare state, negara ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Indonesia ya, dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan. Ya. Dengan tujuan ya, yang baik sesuai konstitusi alinia keempat. Namun semuanya itu dikembalikan kepada para penyelenggara negara itu sendiri. Jadi dikembalikan pada personnya yang didudukkan di dalam lembaga kenegaraan itu. Karena person-person inilah yang menduduki jabatan tingkat pusat daerah adalah yang menjalankan. Lembaganya adalah stat and ras. Ya, kelembagaan yang sifatnya diam. Hukum administrasi, stat and publishing. Itu dalam keadaan bergerak. Dalam keadaan bergerak, siapa yang bergerak? Adalah person-person yang menduduki jabatan-jabatan itu. Jadi terlaksananya secara baik
tergantung dari penyelenggara negara itu sendiri. Nah, semoga kita semua saling menyadari ya, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, ya, menjadi negara perekonomian yang kuat ya di dunia. Negara Indonesia yang disegani adalah negara yang makmur, kuat dalam pertahanan ekonomi, sosial, budaya, ya, dan sebagainya. Ini akan ada kemajuan yang luar biasa dan akan disegani di dunia. Politik, ekonomi, sosial, budaya. Ya. Ini harus selalu sebagai pegangan yang harus ditingkatkan demi nusa dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita harus saling menyadari tanggung jawab tidak hanya penyelenggara negara, tapi stakeholder, pemerintahan, bangsa dan negara. Ya. Demikian biar saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Terima kasih. Salam sehat semua. Selamat pagi.